Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah Psikologi Kepribadian terkait materi Harry Stack-Sullivan, yaitu teori interpersonal. Dosen pengampu Agung Iranda, SPSI MA, Ferdiantika Anissa, MPSI Psikolog, Siti Rodoh, SPSI MPSI, Beni Rahim, SPSI MPSI. Sedangkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Jayanti Dinda Aulia, yang kedua Muhammad Fajar, yang ketiga Restu Limanti, dan yang keempat Widya Ramadhani Siregar. Baiklah, kita langsung saja masuk pada slide ketiga tentang biografi dari tokoh Harry Stack-Sullivan. Harry Stack-Sullivan lahir pada tanggal 21 Februari 1892 dan wafat pada tanggal 14 Januari 1949 di Norwich, New York. Merupakan anak satu-satunya yang berhasil bertahan hidup dari ayah yang bernama Timothy Sullivan dan ibu yang bernama Ella Stack-Sullivan. Kedua orang tuanya berasal dari Irlandia. Sullivan hidup dengan sederhana bersama orang tuanya. Sullivan sendiri mempunyai saudara kakak laki-laki, namun mereka semua meninggal di tahun pertama mereka hidup. Kedua orang tua Sullivan lahir dari keluarga yang miskin, namun ibunya berpendapat bahwa keluarganya lebih superior secara sosial dibanding keluarga ayahnya. Menurutku, anggapan ibu tidak tepat. Oleh sebab itu, Sullivan mengembangkan teori interpersonal yang menekankan persamaan di antara manusia dan bukan perbedaan. Lanjut, kita masuk pada slide ke 4, yaitu tentang teori interpersonal dari Sullivan. Harry Stack-Sullivan adalah orang Amerika pertama yang membangun teori kepribadian secara menyeluruh. Sullivan meyakini bahwa manusia mengembangkan kepribadian dalam konteks sosial. Karena tanpa orang lain, manusia tidak akan memiliki kepribadian. Sullivan menyatakan bahwa jika ingin mengenali pribadi manusia, maka dapat mengetahuinya melalui studi ilmiah mengenai hubungan interpersonal. Teori interpersonal dari Sullivan menekankan pentingnya setiap tahap perkembangan manusia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan manusia yang sehat ditentukan dari kemampuan manusia untuk memiliki hubungan intim dengan orang lain. Intim yang dimaksud di sini bukan mengacu pada seksual, tetapi merujuk kepada hubungan yang karib atau akrab. Namun, sayangnya hubungan interpersonal yang intim pada tahap perkembangan manapun dapat mengalami kegagalan karena kecemasan. Hal ini khususnya terjadi pada masa remaja, di mana pada masa ini seorang anak memiliki potensi untuk membina hubungan yang karib dengan temannya tanpa disertai nafsu seksual. Sayangnya, teori interpersonal ini tidak dijiwai secara penuh oleh penggagas teori tersebut. Sullivan memiliki hubungan yang tidak memuaskan dengan orang lain. Pada saat kanak-kanak, ia merasa sendirian dan terasing secara fisik. Pada masa remaja, ia mengalami satu episode skizofrenia. Pada masa dewasa, ia mengalami hubungan interpersonal yang ambivalen. Sangat ironis, walaupun ia sendiri justru memiliki kesulitan dalam membina hubungan interpersonal. Namun, teorinya ini memiliki peran dalam memahami kepribadian manusia. Slide kelima, kerangka konsep teori kepribadian Sullivan. Sullivan memandang kepribadian sebagai sistem energi di mana energi itu berupa ketegangan, yaitu potensi tindakan yang dialami dalam kondisi sadar dan tidak sadar. Sullivan menyatakan dua jenis ketegangan, yaitu kebutuhan dan kecemasan. Kebutuhan merupakan tegangan yang dibawa oleh ketidakseimbangan biologis dan psikis. Kebutuhan bersifat sementara,
karena jika sudah terpuaskan, maka akan melemah, namun dapat muncul kembali di lain waktu. Misalnya, kebutuhan akan makan dan kasih sayang. Dalam teorinya, Sullivan menekankan pada kebutuhan psikis, yaitu kebutuhan interpersonal yang berupa kelembutan dari orang tua. Kecemasan, Sullivan percaya bahwa kecemasan muncul karena ditransfer dari orang tua ke anak melalui proses empati. Kecemasan ini memiliki efek merusak pada masa dewasa karena menghambat perkembangan hubungan interpersonal yang sehat. Selain itu, kecemasan membuat orang tidak mampu belajar, rusaknya ingatan, mempersempit sudut pandang, bahkan menyebabkan amnesia total. Slide selanjutnya ada transformasi energi, yaitu usaha mengubah ketegangan menjadi tingkah laku tersembunyi atau terbuka untuk memuaskan kebutuhan dan mengurangi kecemasan. Tingkah laku tersembunyi dapat berupa emosi, pikiran, atau tingkah laku yang tersembunyi. Dalam transformasi energi, tingkah laku yang konsisten akan disebut dengan dinamisme atau sifat atau pola kebiasaan. Dinamisme memiliki dua kelas, yaitu dinamisme yang berhubungan dengan zona khusus pada tubuh dan dinamisme yang berkaitan dengan ketegangan. Dinamisme yang berkaitan dengan ketegangan terdiri dari 3 kategori, yaitu disjungtif, mengasingkan, dan konjungtif. Disjungtif adalah pola tingkah laku destruktif berkaitan dengan konsep kedengkian. Mengasingkan adalah yaitu pola tingkah laku yang tidak berhubungan dengan hubungan interpersonal seperti nafsu seksual yang tidak butuh siapapun untuk memenuhinya. Konjungtif adalah pola tingkah laku yang bermanfaat seperti keintiman dan sistem diri. Keintiman berbeda dengan minat seksual karena keintiman muncul sebelum masa pubertas. Keintiman membutuhkan kemitraan yang seimbang dan sebanding. Keintiman membantu seseorang mengurangi kecemasan, sehingga keintiman adalah pengalaman berharga yang diinginkan semua orang sehat. Sistem diri berkembang lebih dahulu dibandingkan keintiman. Sistem diri adalah sistem peringatan diri yang mampu mendeteksi adanya peningkatan atau penurunan kecemasan di satu sisi. Sistem diri mampu melindungi manusia dari rasa cemas, namun di sisi lain, hal ini merugikan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Slide selanjutnya ada teori kognisi. Dalam teorinya, Sullivan menyebutkan mengenai tingkah kognisi, yaitu suatu hal yang mengacu pada proses merasa, membayangkan, dan memahami. Sullivan membagi kognisi menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Prototakis, yaitu tingkat di mana sebuah pengalaman tidak dapat dikenali, dikomunikasikan, atau digambarkan. Pengalaman itu terkait dengan zona tubuh yang berbeda. Misalnya, bayi merasa lapar dan sakit, maka ia menangis dan mengisap ibu jarinya. Bayi tidak tahu alasan tindakannya dan tidak dapat melihat hubungan antara tindakan dengan rasa lapar yang terpuaskan. Mengalami pengalaman ini terjadi di luar ingatan sadar. Pada orang dewasa, pengalaman prototaksis dapat berbentuk sensasi sementara, bayangan, perasaan, suasana hati, atau kesan. B. Parataksis, yaitu tingkat di mana pengalaman pralogis muncul karena seseorang berasumsi bahwa 2 kejadian yang muncul bersamaan memiliki hubungan sebab akibat. Kesimpulan kurang tepat ini disebut distorsi. Parataksis kognisi. Parataksis lebih mudah dikenali dari prototaksis, namun memiliki makna pribadi. Pengalaman ini dapat dikomunikasikan dengan orang lain dalam bentuk yang telah diubah. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu
tingkat di mana sebuah pengalaman dapat disepakati dan dikomunikasikan sebagai simbolis. Kognisi ini muncul pertama kali ketika suara atau gerakan isyarat muncul, memiliki makna yang sama bagi anak maupun orang tua. Pengalaman yang dewasa adalah pengalaman yang terjadi di ketiga tingkat. Tahapan perkembangan Sullivan menyatakan bahwa ada 7 tahap perkembangan yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian manusia. Selain dapat dibentuk atau terbentuk, kepribadian juga dapat mengalami perubahan. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada saat apapun, namun cenderung terjadi pada saat masa transisi dari satu tahap perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya. Berikut merupakan 7 tahap perkembangan itu. Yang pertama, masa bayi. Masa ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Sullivan meyakini bahwa pada masa ini, seorang bayi dapat menjadi manusia melalui kelembutan seorang ibu. Bentuk hubungan ibu dan bayi dapat menjadi sumber kecemasan dalam diri bayi tersebut. Kecemasan ibu selalu berasal dari pengalaman terdahulunya. Kecemasan bayi selalu dikaitkan dengan situasi perawatan yang terkait dengan zona oral, misalnya makan, minum, dan lain-lain. Jika bayi merasa cemas, maka ada kemungkinan ia akan mencoba cara apapun untuk mengatasi kecemasan tersebut, seperti menolak puting susu ibu atau menangis. Menangis ini dapat disebabkan karena bayi merasa cemas atau merasa lapar. Pada kondisi ini, bayi akan mulai membedakan sosok ibu sebagai ibu yang baik atau ibu yang buruk. Disinilah persepsi awal bayi mengenai hubungan interpersonal hanya secara sepihak terbentuk. Disebut secara sepihak karena dalam hubungan ini bayi hanya menerima belum memberi. Yang kedua, masa kanak-kanak. Masa ini terjadi pada usia sekitar 2-6 tahun. Pada masa ini, ibu tetaplah menjadi orang lain yang paling signifikan bagi anak, akan tetapi anak mulai dapat melihat peran ayah baginya. Pada masa ini, hubungan interpersonal tidak terjadi secara sepihak saja, tetapi berbalasan. Misalnya, anak mampu memberi kasih sayang, sama halnya dengan ia sudah menerima kasih sayang. Selain itu, anak prasekolah pada masa ini juga membentuk hubungan interpersonal dengan teman hayalan. Sullivan menyatakan bahwa memiliki teman hayalan bukanlah tanda ketidakstabilan, akan tetapi sebuah kejadian positif yang membantu anak untuk siap dan mandiri menghadapi keintiman dengan teman nyata di masa selanjutnya. Yang ketiga, masa juvenil. Masa ini terjadi pada usia 6 sampai 8,5 tahun. Masa ini ditandai dengan adanya kebutuhan akan kelompok teman bermain yang memiliki status sama. Namun di akhir masa ini, anak akan menemukan satu teman yang sangat akrab dengannya. Pada masa ini, Sullivan meyakini bahwa anak pada masa ini sebaiknya belajar untuk bersaing, berkompromi, dan bekerja sama. Ketiga hal ini penting dilakukan karena akan membantu anak belajar bermasyarakat dan menjalin hubungan interpersonal. Yang keempat, masa remaja. Terjadi pada masa 8,5 sampai 13 tahun, anak mulai menjalin hubungan intim dengan orang tertentu, biasanya dengan jenis kelamin, usia, dan status yang sama. Hubungan yang terjalin pada masa ini tidak terpusat pada diri sendiri, melainkan sudah didasari oleh ketulusan dalam berteman. Sullivan menyebut kondisi ini sebagai proses seorang anak menjadi makhluk sosial. Memiliki teman adalah hal yang penting pada masa ini karena memungkinkan anak untuk memperoleh kepribadian yang berkembang dan minat yang luas dalam lingkungan sosial. Jika anak tidak belajar mengenai keintiman di masa ini, kepribadian mereka tidak akan bertumbuh dengan maksimal. 5. Masa remaja awal. Masa ini terjadi pada 13-15 tahun. Masa ini ditandai oleh pubertas dan munculnya ketertarikan dengan lawan jenis. Ini yang kita sebut sebagai hubungan intim yang disertai nafsu seksual. Dapat dikatakan bahwa masa ini menyebabkan remaja menjadi stres karena di satu sisi remaja ingin membina hubungan yang intim yang tidak disertai nafsu seksual. Namun di sisi lain, pubertas yang dialami remaja menyebabkan nafsu seksual itu muncul.
Jika remaja mampu keluar dari konflik ini, yaitu mampu membina hubungan intim dan mampu mengendalikan nafsu seksualnya, maka ini adalah titik balik dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Kondisi ini akan membantu remaja di masa selanjutnya, yaitu tidak melihat lawan jenis sebagai objek seksual semata. 6. Masa remaja akhir. Masa ini terjadi pada usia 15-18 tahun. Masa ini ditandai ketika remaja mampu merasakan keintiman dengan orang yang sama dan menjalin hubungan cinta di dalamnya. Selain itu, remaja ini akan mulai membina hubungan di perguruan tinggi, tempat bekerja dengan cara bertukar pikiran atau ide. Kemampuan membina hubungan di masa ini dipengaruhi oleh kemampuan di masa sebelumnya. Jika gagal di masa sebelumnya, maka remaja akan membina hubungan tanpa keintiman. Hubungan yang tidak mendalam atau dangkal. 7. Masa dewasa. Terjadi pada umur 18 tahun ke atas. Pada masa ini manusia akan mencapai hubungan cinta dengan orang yang signifikan. Sullivan tidak terlalu banyak mengemukakan pendapat mengenai masa dewasa ini. Ia menyatakan bahwa orang yang sudah mencapai kemampuan mencintai bukanlah orang yang membutuhkan konsultasi lagi. Namun ia mengatakan bahwa kondisi klinis yang terjadi pada masa dewasa bukanlah terjadi pada masa itu, tetapi hasil dari masa-masa sebelumnya. Kita memasuki bagian selanjutnya, yaitu gangguan kepribadian. Nah, dalam teori interpersonal ini, Sullivan meyakini nih bahwa gangguan psikologis disebabkan karena faktor interpersonal. Mengapa? Jadi kan gini, oleh karena itu tuh gangguan ini tuh dapat dipahami dengan memahami kondisi lingkungan sosial. Nah, awal mulanya itu karenanya itu adalah ketika Sullivan bekerja dengan pasien yang mengalami skizofrenia. Nah, Sullivan ini membedakan nih dua jenis skizofrenia. Yang pertama itu gangguan yang memiliki gejala karena faktor organik, dan yang kedua yaitu gangguan yang memiliki gejala karena faktor lingkungan. Nah, jika disebabkan oleh faktor organik, maka Sullivan menyatakan bahwa hal itu berada di luar ilmu psikiatri interpersonal. Namun, jika disebabkan oleh faktor lingkungan, maka gangguan ini menjadi pusat perhatian Sullivan, karena kondisi orang yang mengalami gangguan skizofrenia itu dapat dipulihkan dengan psikiatri interpersonal. Nah, orang yang mengalami gangguan skizofrenia ini ditandai dengan yang pertama itu kondisi awalnya itu kesendirian, lalu rasa percaya diri yang rendah, emosi yang tidak wajar, dan memiliki hubungan yang tidak memuaskan dengan orang lain. Selanjutnya kita masuki bagian berikutnya, yaitu psikoterapi Sullivan. Yang pertama itu dikarenakan gangguan psikis timbul karena masalah interpersonal, maka Sullivan membuat nih rancangan terapeutik berdasarkan cara memperbaiki hubungan antara klien dengan orang lain. Yang kedua yaitu ada terapi Sullivan bertujuan untuk mengungkap kesulitan pasien dalam berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu Sullivan memahami pasien dari sisi tinjauan masa depannya, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan kemampuan berpartisipasi dalam tataran kognisi sintaksis. Ya, demikianlah materi yang dapat kelompok 4 sajikan mengenai biografi dan latar belakang serta teori-teori dari Harry Stack Sullivan. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.